yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Jenengan ketika bikin acara di rumah, gitu ya, reunian keluarga, halal bihalal atau hajatan mengundang keluarga, kan repot Bu ya. Kalau nggak masak sendiri ya catering dan seterusnya, ngitung budget dan seterusnya, di sana nggak usah repot. Ada pelayan-pelayan yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik melayani pesta-pesta yang jenengan lakukan di surga sana beserta dengan keluarga besarnya. Ini disebutkan di sini. Ya. Wa yatufu alaihim ghilmanun. Nah, ini kan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani. Ya, reunian di surga, halal bihalal di surga. Kemudian berikutnya, wa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Ya, duduk saling berhadapan, saling ngobrol, saling bicara dengan sangat indahnya, dengan sangat bahagianya. Padahal ketika di dunia mungkin gitu ya, jarang saling bicara. Pagi sudah kerja sampai sore pulang sudah capek tidur, kan begitu ya. Kadang-kadang ada orang tua ya, khususnya laki-laki ya, ada yang tidak tahu tumbuh kembang anaknya ya. Hanya tahu panjangnya, tidak tahu tingginya. Maksudnya apa? Tahu panjangnya itu artinya ketika dia berangkat anaknya masih tidur. Ketika dia pulang anaknya sudah tidur lagi. Nggak pernah tahu tingginya, maksudnya nggak pernah ngerti meleknya, gitu ya. Sehingga mengerikan kalau sampai terjadi ya, pada saat seorang ayah pulang ke rumahnya ketemu anaknya manggil om, om cari siapa? Pada bapaknya, gitu ya. Sekalipun itu mungkin kecil kemungkinan terjadi ya. Nah, tetapi kalau sama-sama beriman, gitu ya, kondisi itu tidak akan ditemukan di surga. Semuanya nikmat, saling ngobrol, saling bicara sambil makan, minum dan seterusnya. Masya Allah. Ini gambaran surganya yang Allah ceritakan di sini untuk rumah tangga tipe ketiga. Ya. Kemudian apa sih yang dilakukan? Nah ini ya. Sehingga mereka itu bisa kumpul di surga. Di samping beriman tadi di awal. Nah berikutnya ini apa sih yang dilakukan? Qalu, mereka berkata, ini yang dikerjakan. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami ya, kami merasa takut akan diazab. Nah, sama-sama takut dengan azab Allah ketika kumpul dengan keluarga. Maksudnya di dalam rumah tangga itu sama-sama saling menjaga. Ketika ada yang melakukan kesalahan diingatkan, Mas, sampean jangan begitu. Nah, seumpama anak kita melakukan pelanggaran syariat, kan begitu ya, sampean boten pareng ngoten. Ya, sampean pengen ketemu sama bunda apa enggak nanti? Ya, kalau pengen kumpul sama bunda di surga, sama-sama di surga, sampean boten pareng ngoten. Nah, dinasihati, Mbak, sampean nggak boleh gitu sama suami, istri dan seterusnya. Saling mengingatkan. Tapi tentu ya saling mengingatkannya harus dengan cara yang baik ya. Cara yang baik itu diantaranya ya, kalau suami mau mengingatkan istri ya jangan di depan anak-anak ya. Istri mau mengingatkan suami jangan di depan anak-anak. Kita mau nasihati anak yang besar jangan di depan adiknya. Nah itu karena pada hakikatnya semua orang itu sama, tidak mau dipermalukan di hadapan umum, kan begitu ya. Jadi kalau bisa ya dengan cara yang baik. Nah kemudian berikutnya apa? Famanallahu alaina wa maqana adzabas samum. Karena ketika di dunia menjaga diri agar tidak melanggar syariat Allah, kata Allah, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah itu keluarga itu mengatakan begitu. Dulu kami di keluarga menjaga diri agar tidak diazab oleh Allah. Akhirnya kami diberi karunia oleh Allah. Nah kemudian berikutnya, nah ini yang dilakukan apa? Dalam ayat berikutnya, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu, dialah yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Nah semuanya sama-sama menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niku yang ketiga. Nah yang keempat ya, tipe rumah tangga dalam Islam yang keempat adalah ketemu di dunia
Dan di akhirat saling menolong ketika salah seorang ditakdirkan masuk neraka. Ya, ketemu di dunia, ya, dan di akhirat saling menolong. Ya, ketika salah seorang ada yang masuk ke dalam neraka. Disebutkan, dicontohkan ya dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Ahmad ya. Ya. Jadi contohnya ya, anak kecil yang meninggal sebelum akil balik ya, itu dijamin masuk surga. Anak kecil ya, yang meninggal belum akil balik itu dijamin masuk surga. Nah, pada saat anak kecil yang dijamin masuk surga itu disuruh masuk surga ya, mereka itu tidak mau ya, saya nggak mau masuk surga. Loh, kenapa? Kata Allah, udkhulul jannah, kalian masuk surga. Lan adkhulaha hatta yadkhula ma'i abi wa ummi. Aku nggak masuk surga sebelum ayah dan ibuku juga masuk surga. Nah ya, jadi ini artinya kalau kita dapat ujian dari Allah ya dalam bentuk musibah, ditinggal anak kita yang masih kecil, kan banyak ya kejadian meninggal belum akil balik meninggal gitu ya. Maka orang tua itu bersedih boleh, tetapi jangan sampai kesedihannya itu membuat dia durhaka kepada Allah ya. Karena balasannya itu sangat luar biasa. Ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang tua yang sabar ketika diuji oleh Allah, anaknya masih kecil meninggal. Nah, gitu ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain ya, Imam Bukhari, Imam Nasai dan Imam Ahmad ya. Anak yang belum balik yang meninggal mendahului bunda atau ayahnya akan menjadi syafaat bagi keduanya untuk menarik masuk surga. Rasul bersabda, wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang telah ditinggal mati tiga orang anaknya kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayang Allah pada mereka. Kata Ummu Sulaim kemudian bertanya, kalau dua? Beliau menjawab, dua juga ya. Nah, keterangan ini juga dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah ya. Salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu, dan dia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga. Nah, jadi ketika anak kecil mau dimasukkan surga, dia narik-narik baju bapak ibunya gitu ya. Nah gitu ya, nggak mau kalau bapak ibu saya nggak masuk surga juga. Nah ini. Nah kemudian lagi ya, ibu yang dirahmati Allah ya, ketika dalam rumah tangga itu ya sudah berusaha ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, tapi yang namanya manusia itu kan tidak menutup kemungkinan punya salah dan dosa. Nah kalau ada di antara anggota keluarga itu karena perbuatan dosanya tetap masuk neraka gitu ya, maka yang lain yang masuk surga duluan itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Tidak hanya keluarga, kita ini sesama teman gitu ya. Ya ada hadisnya cukup panjang gitu ya, yang menjelaskan ketika ada seseorang masuk surga, maka dia akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk nengok ke neraka. Barangkali ada temannya yang dulu ya sama-sama melakukan kebaikan bersamanya. Nah, di sini pentingnya kita itu beramal soleh gitu ya. Di samping ada amal soleh kita yang sendirian di rumah, juga ada amal soleh yang dilakukan sama-sama. Amal soleh yang dilakukan sama-sama di antaranya apa? Ya ini, ngaji bareng gitu ya. Atau baksos bareng, ya, ngasih santunan bareng. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan kebaikan yang bersama-sama. Itu penting. Karena nanti yang masuk surga duluan itu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu juga bermakna rekomendasi, usulan. Coba dilihat di neraka, barangkali ada temanmu, begitu ya. Akhirnya, ya Allah itu teman saya, ya. Itu dulu ngaji bareng sama saya, tolong angkat dia, diangkat. Ya, karena kesaksian temannya, ya, yang menyaksikan bahwa dia dulu pernah ngaji sama-sama. Makanya kan orang mati itu kan suka ada Pak Modin gitu ya,
niki saya pawon, nah begitu ya, mau memberikan kesaksian. Maksudnya diatur begitu. Orang-orang yang diminta kesaksian bahwa yang meninggal itu adalah orang baik, kan gitu ya. Nah sebetulnya ya tidak harus seperti itu ya. Yang penting buktikan saja bahwa kita ini orang baik ketika di dunia itu ya. Membuktikan di hadapan Allah bahwa kita orang baik. Nanti dengan sendirinya nanti di akhirat itu orang akan memberikan kesaksian. Karena kesaksian yang dilakukan pada saat mengantar jenazah itu ya bisa jadi bohong, kan begitu ya. Ini aslinya kan orangnya kan gak apik kalau tonggone gitu ya, dan seterusnya. Tapi karena ditanya begitu gak enak kalau gak dijawab gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruhnya, kan begitu ya. Jadi yang penting itu kita buktikan saja bahwa kita ini ya banyak melakukan amal soleh. Pembuktiannya di hadapan Allah gitu ya. Nah, tapi kita tetap perlu berkomunitas supaya bisa saling menjadi saksi antara yang satu dengan yang lain. Para ulama juga suka mengatakan begitu. Ya, ketika masih hidup ya, saya lagi ngaji begini ya. Saya suka mengatakan ustadznya, kiainya, ulamanya kepada jamaahnya, termasuk saya pada jenengan ya. Jadi nanti kalau di surga jenengan masuk duluan, di surga kok belum ketemu sama saya Bu ya. Tolong cari Bu di neraka itu ya. Karena orang di surga itu bisa melihat itu temannya di neraka itu. Jangan berikan kesaksian, ya Allah itu dulu teman saya yang ngisi pengajian di tempat saya, Masya Allah gitu ya. Jadi kita nanti siap saling menjadi saksi kebaikan Bu ya. Saling memberikan saksi kebaikan supaya kita bisa masuk surga sama-sama ya. Tidak hanya kumpul di dunia, tapi juga kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, itu materi kita pagi hari ini ya. Masih ada waktu. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo dipersilakan. Oke. Rumah tangga dalam Islam yang ketiga. Kalau orang yang bercerai di dunia itu gimana? Di akhiratnya gimana? Yang kedua, kalau kita pernah berguguran Ustaz ya, tapi umurnya 12 lagi nanti aku bisa memberi syafaat kita di akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang bercerai ya, ketika di dunia ya. Kalau sudah bercerai kan statusnya sudah bukan suami istri ya, sudah bukan suami istri gitu ya. Maka nanti ya, kalau suami atau istri ini masuk surga gitu ya, maka dia akan dinikahkan dengan orang lain yang sama-sama masuk surga yang tidak punya pasangan. Karena statusnya sudah bercerai gitu. Makanya saya katakan tadi ya, panjenengan para wanita itu di surga akan bersama-sama dengan suami terakhirnya, kan gitu ya. Jadi bercerai, kalau menikah lagi, kalau di dunia menikah lagi ya, maka kalau pasangannya sama-sama masuk surga, maka dia di surga bersama pasangan terakhirnya, gitu ya. Kalau tidak menikah lagi, maka di akhirat akan dinikahkan ya, dengan laki-laki lain yang sama-sama masuk surga, yang juga tidak punya pasangan di surga. Nah, tapi kalau dia nikah lagi, ya, kalau pasangannya itu sama-sama masuk surga, ya dengan dia, dengan mantannya, ya say hello aja, hai, udah punya pasangan lagi. Kalau sama-sama masuk surga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau meninggal kegugurannya. Kalau kegugurannya itu sudah di atas 4 bulan ya, sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan rohnya, kan begitu ya. Sekalipun itu ngabutan sudah meninggal dalam kandungan usia 3 bulan gitu ya, tapi baru dikeluarkannya usia 4 bulan, ketahuannya seumpamanya, kan begitu ya. Ya, kita sama-sama tidak tahu dia meninggalnya di usia berapa, pokoknya 4 bulan lebih dia keluar, itu sudah dihukumi manusia. Ya, makanya sudah disikapi seperti manusia. Ya, ya disolati, ya dimandikan, disolati, dikafani, dan dikubur. Gitu ya, sebagaimana manusia kalau 4 bulan ke atas itu. Dan itu sudah bisa memberikan syafaat, gitu ya. Karena sudah dianggap manusia. Kalau di bawah 4 bulan, ya itu masih belum dianggap manusia. Maka penyikapannya pun ya tidak perlu seperti ya orang yang sudah berwujud manusia, kan gitu ya, masih belum dianggap manusia, belum ada ruhnya ya. Jadi ya dikubur aja langsung gitu ya, tidak perlu disolati dan seterusnya. Oke. Bahkan itu boleh diakikoi juga gitu ya. Kalau meninggal ya
dalam keadaan sudah di atas 4 bulan gitu ya. Ya. Karena akikoh itu manfaatnya untuk orang tua. Ya, anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua ketika dia sudah diakikoi. Nah, begitu. Jadi makanya itu sebagian ulama mengatakan kalau yang keguguran ya 4 bulan ke atas, tapi belum diakikoi, masih belum memberikan manfaat. Ya, gitu ya. Karena kullu mauludin murtahinun bi akikatihi. Setiap anak yang dilahirkan masih tergadai dengan akikahnya. Kita menggadaikan barang, ya. Kalau belum ditebus, apakah kita bisa memanfaatkannya? Belum kan gitu ya, masih di pegadaian kan begitu ya, nggak bisa memanfaatkannya. Nah, anak pun begitu. Kalau anak belum diakikoi, belum bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya akikoh itu, Bu ya, sekalipun kita nggak punya uang, utang itu boleh. Ya. Sampai berhutang untuk akikoh itu boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena saking pentingnya akikoh. Ya. Karena akikoh itu manfaatnya untuk orang tua. Ya. Anak bisa memberikan syafaat ya, kepada orang tua. Nah itu ya. Jadi kalau jangan punya anak, ada yang belum diakikoi, diakikoi. Ya. Sekalipun harus berhutang, harus mencicil dan seterusnya. Yang penting hutangnya dibayar. Gitu ya. Saya dulu kan orang tua saya kan namanya Islam KTP ya. Yeah. Saya jadi nggak tahu justru saya sudah diakui belum itu nggak tahu terus gimana itu saya. Ya. Nah, tetapi ya begini. Syafaat dari anak kepada orang tua, gitu ya, bisa dengan berbagai macam bentuk dan cara, gitu ya. Itu yang akikoh itu terkait seandainya anak itu meninggal, ya. Dalam keadaan masih kecil bisa memberikan syafaat itu kalau dia sudah diakikoi. Kalau sudah besar kita itu bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan ya, kepada orang tua dengan berbagai macam cara. Ya dengan doa-doa kita. Tapi kita tidak perlu mengakikoi diri sendiri. Ya. Tidak perlu mengakikoi ini karena akikoh itu kewajiban orang tua. Ya. Oke. Tidak perlu mengakikoi diri sendiri karena akikoh itu manfaatnya untuk orang tua dan itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua masih hidup ya, itu juga perlu direkayasa begini. Ya, Bu, saya sudah diakikoi belum? Belum. Waktu itu ibu gak punya uang. Sekarang begini Bu, seandainya jenengan punya uang, mau gak mengakikoi saya? Ya mau. Nah, gitu ya. Nah terus kita kasih uang. Tapi tidak boleh disyaratkan, Ibu, saya kasih uang, tapi syaratnya jangan akikoi saya loh ya, nggak boleh, gitu ya. Kata ibu kan bilang kalau ibu punya uang nanti mau mengakikoi saya, ya sudah saya punya rezeki ini buat ibu. Alhamdulillah, ya wis tak gawe akikoi awakmu yo. Nah itu baru boleh, gitu ya. Tapi kalau kita yang ngasih yang mempersyaratkan, nggak boleh, ya. Jadi harus atas sukarela orang tua mengakikoi. Iya, akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Berarti Ustaz kalau orang tuanya udah meninggal nggak bisa. Ya, Sudah. tidak usah diakikoi. Tapi kan kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang tua dalam bentuk yang lain. Ya seperti kita bersedekah pahalanya untuk orang tua kita, gitu ya. Atau kita mendoakan orang tua kita, ya. Bisa memberikan syafaat pertolongan dalam bentuk yang lain. Tidak harus dengan akikah. Terus gini, Yeah. misalkan punya anak, Yeah. saya punya adik, Yeah. adiknya sudah meninggal waktu kecil, waktu bayi, terus mungkin belum diakui sama orang tua. Ternyata orang tua juga sudah meninggal, itu gimana untuk si bayi ini tadi? Putra panjenengan, anak, Adik. oh keponakan. Adik. Enggak, adik. Adik panjenengan sendiri. misalkan adik Ya enggak usah. meninggal. Wong itu kewajiban orang tua. Akikah itu kewajiban orang tua. Tapi kalau mengakikoi anak yang sudah meninggal bisa Ustaz. Enggak apa-apa. Dia sudah besar terus belum diakikoi, Ah. katakan umur 17 tahun terus meninggal. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Iya. Iya. Berarti untuk akikah sendiri Iya. ada batasnya nggak? Ada batas sebenarnya sampai umur berapa anak itu? Enggak ada. Enggak ada. Sesempatnya kita. Sesempatnya orang tua. Bahkan walaupun anak itu sudah balik. Iya. Sudah balik enggak apa-apa. Sudah dewasa gitu. Sudah menikah boleh? Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, kesunahan orang tua.
Ya memang nggak wajib ya, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Ribut. Saya punya anak laki-laki, belum tak dikoi, tetap ada yang ngomong, alhamdulillah nggak sudah. Terus itu ada yang ngomong katanya kan laki-laki 2 ya. Iya, amin. Ya. Itu karena mungkin tidak punya uang, masih punya nilai 1 tuh boleh terus. Ada pendapat dalil yang menjelaskan 1 pun boleh. Ya. Tapi nggih. 1 boleh. Tapi idealnya memang 2 kalau ya. Nggih, pripun, Bu? Nggih, monggo. Nggih. Uang bulanan, nggih, nafkah. Sama saja. Nafkah, uang bulanan. Jadi apa namanya? Kalau suami itu memang ada keberlimpahan dalam rizki gitu ya, nafkah bulanan itu ya bisa termasuk di dalamnya untuk kebutuhan pribadinya istri. Ya, gitu, nafkah bulanan. Ya di samping untuk kebutuhan bersama gitu ya, ya untuk makan, untuk apa, juga untuk kebutuhan pribadi istri. Nah kadang-kadang suami kalau ada yang punya rezeki yang lebih itu, Bu ini untuk makan, nah gitu ya, ini buat sampean, ya buat perawatan, seumpama begitu ya. Ya ini jatah untuk perawatan, ya. Ini jatahnya untuk dapur, ya. Nah, itu bagian dari nafkah semuanya. Kalau mampu ya suami itu juga memberikan hal-hal yang bersifat pribadi untuk istrinya. Kalau tidak mampu ya istrinya memaklumi, memahami. Ya itu bagian dari nafkah, itu bagian dari nafkah. Idealnya ya memang harus dikasih, gitu. Karena manfaatnya juga kan untuk suami juga kan begitu ya. Kecuali kalau istrinya seneng dandannya hanya ketika mau pergi, di rumah nggak tahu dandan, nah itu masalah. Ya. Dandannya untuk tukang Grab kan begitu ya. Ya untuk suaminya nggak tahu dandan kan gitu ya. Akhirnya suaminya nyari seger-seger di luar. Mengenai tadi pada suami. Nggih. Waktu sholat, kalau sudah kita lakukan sholat 1 rakaat, apa ya gitu? Membatalkan suami. Apakah harus membatalkan panggilan suami pada saat sedang sholat? Gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau seingat saya ya, nanti kalau saya salah, saya coba cari lagi ya. Sebagaimana puasa sunnah, gitu ya, dibatalkan ketika suami butuh kan gitu ya. Sholat sunnah pun, gitu ya. Kalau seandainya suami tidak tahu keadaan kita bahwa kita sedang sholat, gitu ya. Kemudian kalau tidak dijawab membuat murka, gitu ya, yang dampaknya bisa lebih besar, ya. Ya, maka sebaiknya dijawab, ya dijawab. Artinya batal, kan itu ya, sholatnya batal. Ya, sehingga saya begitu. Tapi nanti kalau, ya, kalau yang wajib nggak boleh. Ya, kalau yang wajib itu tidak boleh dibatalkan, tetap lanjut. Ya, sholat wajib. Ya. Boleh dibatalkan Sholat sunnah. Sholat sunnah aja. Sholat sunnah. Sebagaimana puasa sunnah. Tadi kan dikatakan sunnah, kalau kan dianggap kopi itu berarti kan dibatalkan Sunnah. Wajib tetap jalan kan. Kalau tadi kan belum dilakukan malah kan itu ya. Kan masih takbir pertama, masih Allah, ya, dipanggil kan itu ya. Ya. Iya. Ya nanti untuk yang sholat itu saya coba pastikan lagi ya. Karena yang sudah jelas persoalan itu ketika yang puasa ya, yang puasa ya. Nanti yang sholat ya. Kalau tadi kan saya kasusnya kan belum melakukan sholatnya, baru Allah dipanggil, maka harus memenuhi panggilan. Nah kalau sudah dalam kondisi dalam sholat, ya, bagaimana? Gitu ya. Nanti saya coba pastikan lagi, ya. Ya PR buat saya. ada dua. Yes. Ada seorang istri, suaminya sakit ya, sakit dokter mengatakan tidak boleh melayani.
Nggih. mungkin stroke ada. Tapi dia kan demi sehatnya suami dan keadaan itu seharusnya kita patuh pada suami Yang tidak, yang sakit perempuannya, laki-lakinya. yang laki-lakinya sakit dan tidak boleh berhubungan badan kata dokter karena stroke. Itu gimana? Harus jalan kalau ditaati Ya, suami. ya kalau kata medis, yang pengen siapa? Yang perempuannya apa yang laki-lakinya? Ya laki-lakinya otomatis. Kalau yang laki-lakinya yang pengen ya diingatkan, Pak, jenengan itu kata dokter pun boten pareng. Kalau jenengan masih pengen sehat dan panjang umur, ngapunten manut kali nasihatipun dokter. Ada istri kan mesti begitu. Ya. Tapi kan suaminya katanya Ngengkel. Oh, suami yang engkel. kesehatannya itu Ya, terserah panjenengan, kalau jenengan siap menanggung resikonya terhadap hal-hal yang negatif, ya dilayani. Tapi sebaiknya, ya, ya, tetap kan bisa dalam bentuk yang lain, Bu. Ya, memuaskan suami itu kan bisa dalam bentuk yang lain, yang penting terpuaskan kan gitu ya. Itu tinggal persoalan cara. orang lain nggak tahu Iya. tanya gitu kan dia bingung Iya. antara taat. Iya, jadi perlu diperjelas ke dokter karena setiap aturan itu selalu ada celah yang diperbolehkan untuk melakukannya dalam situasi-situasi tertentu ya. Ya tinggal ditanya dokter, yang tidak boleh itu yang seperti apa? Kan begitu ya. Kemudian adakah kemungkinan yang lain yang boleh? Kalau sudah tidak boleh itu mohon maaf, ya mungkin sudah tidak berfungsi. Kalau masih berfungsi menurut saya tidak ada masalah kan begitu ya. Nggak tahu itu Gitu. medisnya gimana. Kok nggak boleh masih berfungsi kok? Kan begitu ya. Nah perlu diperjelas lah gitu ya. Larangannya itu apa saja, yang boleh itu apa. Nah yang boleh-boleh dilakukan. Makanya sudah dikasih tahu nggak boleh dengan tapi ngengkel itu katanya. Oh. Iya iya. Iya. Ya, karena apa namanya faktor medis itu juga bisa mempengaruhi hukum. Ya. Faktor kesehatan bisa mempengaruhi hukum. Contoh, ya. Masalah air, ya. Di dalam bab toharoh, ya. Itu ada yang namanya air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang terkena terik matahari. Air musyammas itu adalah air suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Jadi kalau kita belajar bab fikih, ya fikih toharoh, gitu ya. Pernah belajar Bu fikih toharoh Bu? Ya. Wah itu kayak berarti masih banyak yang harus dipelajarin ya. Masih banyak. Ya makanya nanti setelah ini kita perlu menyepakati kira-kira ke depan maunya materinya apa. Saya kan belum tahu yang dibutuhkan gitu ya. Akhirnya sementara tematik begini. Jadi air musyammas itu adalah air suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Air itu suci. Kena badan nggak apa-apa, kena pakaian nggak apa-apa, tumpah di tempat sholat juga nggak apa-apa. Itu namanya suci. Mensucikan artinya bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi besar, menghilangkan hadas. Bisa untuk nyuci pakaian, menghilangkan najis semuanya. Tetapi makruh untuk digunakan yang menempel ke badan. Nah, itu air musyammas itu yang dihukumi seperti itu wujudnya seperti apa? Air musyammas itu air yang berada di dalam wadah yang terbuat dari selai emas dan perak yang terkena terik matahari yang sangat keras. Nah, tetapi ini ya, air musyammas ini hanya terjadi di daerah-daerah yang memang sangat panas. Ya. Sangat panas seperti di Arab ya, semua di Arab gitu ya. Ada drum ya, drumnya ini bahannya bukan dari emas, bukan dari perak ya, dari besi, sen gitu ya. Ada airnya, kemudian terkena matahari yang sangat terik ya. Nah itu biasanya kan ada seperti
butiran-butiran kayak minyak gitu ya. Itu apa namanya, karat yang memuai karena panas gitu ya. Kan karatan yang ada di seng itu memuai. Nah gitu. Nah ini air yang seperti ini suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Kenapa? Kata sahabat Umar, saya tidak membenci air musammas kecuali karena faktor kesehatan. Karena kalau itu bisa menimpa kulit, akan terkena penyakit kusta. Nah itu. Artinya pertimbangan medis itu bisa menjadi penentu hukum. Itu kan pertimbangannya medis, kan gitu ya. Nah, air musammas itu. Ya. Nah termasuk kasus tadi itu pertimbangan medis. Kalau kata medis ya dilarang, maka itu bisa menjadi hukum. Termasuk panjenengan ketika haji dan umroh gitu kan. Kan ada petunjuk medis ya untuk di stop menstruasinya dengan terapi medis. Kan begitu ya? Entah minum obat, entah disuntik, entah apa, pokoknya caranya. Dan yang tahu itu dokter ya, terapinya. Kata dokter, wah ini nggak boleh. Menurut pengalaman menstruasi panjenengan yang tidak teratur, seumpama gitu ya, kalau nanti di stop pakai obat-obatan akan menambah tambah parah ya. Apa namanya, siklus menstruasinya menjadi tidak teratur. Nah itu pertimbangan medis ya. Nah makanya dalam kasus itu ya, kalau menurut medis jangan, maka itu bisa menjadi munculnya hukum. Kalau dilanggar itu bisa haram ya, karena membahayakan kesehatan. Karena menjaga nyawa ya, melindungi nyawa itu hukumnya wajib ya. Yang namanya darurat itu adalah ya, kalau dilanggar bisa menghilangkan nyawa. Seumpama kan begitu ya. Pak, jenengan kalau pengen sehat dan panjang umur, pengen bersama-sama dengan keluarga, boleh sebaiknya ditahan. Ya, gitu ya. Tapi kalau jenengan makso, ya terserah, saya nggak tanggung jawab apa yang akan terjadi. Tapi saya keberatan kalau jenengan melanggar aturan dokter. Karena saya cinta sama jenengan, saya masih pengen tetap lama bersama panjenengan. Jenengan berobat dulu, nanti kalau secara medis jenengan sudah diperbolehkan, saya siap melayani panjenengan. Nah begitu. Ya, jadi pertimbangan medis itu bisa menjadi penentu hukum. Ya. Oke, ngerti ya? Baik. Berarti kan kayak air di tandon itu kan panas itu. Indonesia belum masuk kategori itu ya. Jadi air musammas itu hanya di negara-negara yang terik ya, yang sangat panas. Kan Indonesia kan tropis gitu ya, karena panas kadang enggak kan itu ya. Nah air di tandon ya, tandon di zaman sekarang itu kan bahannya kan bukan seng ya, plastik ya. Kalaupun seng itu biasanya yang stainless ya, anti karat. Nah panasnya itu tidak menyebabkan ada sesuatu yang memuai, kan begitu ya? Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Jadi itu di sana itu wadah air yang bahannya bukan dari emas dan perak. Jadi kalau wadah airnya terbuat dari emas gitu, sekalipun terkena terik matahari gitu ya, enggak apa-apa. Karena emas itu tidak karatan. Ya. Tidak memuai ada karatnya. Gitu. Saudara saya itu di mesinnya itu berkaratan. Tapi kan itu kan tidak kepanasan. Karat. Itu gimana? Pak, apa isi karatan apa itu? Mesinnya. Mesinnya karatan. Kalau mungkin karena terlalu lama, sudah lama kan. Oh gitu. Airnya keluar berkarat apa? Tapi bau. Airnya bau. Ya. Nah itu. Ya, jadi kan sekarang sudah ada alat penyaring gitu ya, biar mengurangi bau, mengurangi warna yang buruk kan gitu ya. Bisa pakai alat itu. Nah, ini air itu tadi yang saya ceritakan, air musammas itu ya, bukan haram digunakan, hanya makruh. Ya, makruh itu masih boleh dan sah digunakan. Cuma ada pertimbangan kesehatan, tidak baik untuk kulit ya. Kan biasanya kan timbul gatel-gatel kan begitu ya. Ya tetap sah wudunya ya, tapi ya siap saja menerima resikonya, resiko kesehatan tadi. Itu hukumnya bukan haram. Jadi nanti air itu yang
Ada suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Suci mensucikan, makruh digunakan. Suci tidak mensucikan. Ada air suci, tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat ada air mutanajjis. Nah, itu perlu pertemuan tersendiri, perlu pembahasan juga. Ya, nggak apa-apa Bu, itu hanya makruh ya sifatnya. Jadi masih boleh digunakan sepanjang dia tidak terganggu. Ya, Harus sebenarnya kan keluar memang berharapan. Kan Iya. zaman itu sudah lama. nggak apa-apa. Ya, kalau dianya tetap nyaman, gitu ya. Artinya secara hukum itu masih boleh dipakai. Nah, adapun secara kesehatan, ya itu pertimbangan sendiri silakan. Oke. Nah, ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya, ada lagi. Ini ada pertanyaan titipan. J. Kalau air kencing itu kan najis. Oke. Lalu bagaimana kalau ada orang kencing ditempel di pohon pisang? Terus pohon pisang, buah pisangnya itu kan Dua berbuah. Oke. Itu dimakan. Oh. bisa di Nah, dari nanti sebengkal gitu. Enggak. Iya. Insya Allah enggak. Ya. Kalau ya, kalau gara-gara ketempelan kemudian jadi najis ya. Semua binatang ternak itu kan ada najis di dalamnya. Enggak ya, kalau ya enggak apa-apa. Apalagi kadang-kadang kan pupuk kandang. Nah, makanya kotoran binatang gitu ya. Atau lele yang di empang yang terbuka yang ada WC umumnya. Makanya kalau beli lele itu kalau bisa didiamkan dulu beberapa hari gitu ya, supaya berganti airnya, keluar kotorannya. Takutnya itu dibesarkan di empang yang terbuka itu. Nah, sekarang kita sepakati ke depan materi kita apa? Ngapunten, saya kok kepedean. Jadi saya rutin sebulan sekali apa satu kali ini saja? Ini Ustadz, ini kan kita tiap bulan ada rutin SNB itu 4 kali. Oh, gitu. 3 kali diisi Bu Ari, 1 kali itu diisi Ustadz. Ustadznya kita ganti-ganti. Oh gitu ngapunten. Nanti kemungkinan juga nanti bulan keberapa nanti Oh, Ustadz gitu. Nawawi yang Nggih, diisi nggih. lagi gitu. Oh, Kita nggih. mungkin nanti tergantung Ustadznya yang kita panggil itu sakit ngomong boten. Oh, gitu. Nggih, Nggih, nggih. mungkin 3 bulan lagi ya Pak, nanti Oh, Ustadz nggih, Nawawi. nggih, Ngoten. Nggih. Nggih, Baik. Rebu pertama ngoten. Nggih. Biasanya apa? Usratan gitu ya. Ini kan baru mulai. Oh, baru mulai. Pertama Ustadz Nawawi, Oh, bulan oke. depan nanti Ustadz Darwis. Oh gitu. Nggih. Nggih. Ampun, dadah. Nggih, betul, Bapak. Kantor-kantor Oh, nggih. materinya. Baik. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sambung ya? Baik, kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.